Perkenalkan, nama saya Novel Yudhantara Saputra, NIM akhir 023, dan anggota kelompok yang lain ada Bagus Adi Brata 090, Risma Indra Pramudia 117, Dedi Firmansyah 021, dan yang terakhir Given Dimas Aradia 101. Oke, di sini saya lanjut. Saya akan menjelaskan aplikasi berbasis website yang telah kami buat yang bernama Smart Life Manager. Apa itu Smart Life Manager? Smart Life Manager adalah aplikasi web yang dirancang sebagai pencatatan pribadi digital Anda. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengelola berbagai aspek penting kehidupan sehari-hari secara lebih struktur, efisien, dan cerdas. Dengan menekankan pada aspek edukasi penerapan struktur data. Adapun fitur utama dari aplikasi berbasis Smart Life Manager memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama ada autentikasi pengguna, yaitu registrasi akun baru dan sistem login yang aman. Yang kedua ada dashboard pengguna, yaitu tampilan ringkasan, aktivitas, dan akses cepat ke berbagai modul. Selanjutnya ada manajemen tugas atau antrian, yaitu menambahkan, melihat, dan memproses tugas berdasarkan urutan atau konsep QUI. Selanjutnya ada penjadwalan kegiatan, yaitu mengelola acara dan janji temu tersimpan di database dan tampilan secara terurut. Selanjutnya ada pencatatan, yaitu membuat, melihat, mengedit, dan menghapus catatan pribadi. Selanjutnya ada tujuan dan prioritas, yaitu menetapkan tujuan dan melacak progresnya dengan potensi subtugas. Selanjutnya ada relasi sosial atau kontak, yaitu mengelola daftar kontak pribadi. Selanjutnya ada profil pengguna, yaitu melihat dan memperbarui informasi akun. Selanjutnya ada halaman tentang aplikasi, yaitu penjelasan untuk mengenai aplikasi dan konsep struktur data yang digunakan. Untuk teknologi yang digunakan dalam Smart Life Manager, yaitu untuk bagian back-end menggunakan bahasa pemrograman Python dan Django Framework. Untuk front-end-nya menggunakan HTML, CSS, JavaScript dengan Bootstrap 5 untuk styling dasar. Untuk database-nya menggunakan SQLite, yaitu default dari framework Django untuk pengembangannya. Dan yang terakhir, struktur data diterapkan list atau array, antrian atau QUI, tumpukan atau stack, heap atau priority QUI, pohon atau tree, graph atau graph, dan yang terakhir table, hash atau dictionary. Aspek coding dan juga implementasi dari aplikasi berbasis website yang berjudul Smart Life Manager yang telah kami buat, yang dimana aplikasi ini berfokus pada penggunaan framework Django dan juga konsep-konsep struktur datanya. Dimulai dari awal yaitu struktur proyek Django itu sendiri, yang dimana aplikasi ini dibangun dengan menggunakan framework Django, yang dimana itu adalah sebuah framework dari Python yang sering digunakan oleh para programmer, yang dimana digunakan untuk pola arsitektur model view template atau MVT, yang dimana ini sangat membantu untuk mengorganisir berbagai kode yang seperti pada video ini, yang dimana bisa diorganisir dengan baik dan juga bisa dipisahkan logika dan juga tampilannya. Nah, untuk contohnya sendiri itu di beberapa hal yang dimana kita banyak sekali pemisahannya, khusus di berbagai, yaitu bagian kontak, edukasi, goals, note, profile, schedule, smart life phone,
config dan juga static yang dimana ini digunakan untuk tampilannya, terus tag dan juga template yang dimana untuk HTML-nya, user dan juga PNV-nya. Nah, sebagai contoh kita di bagian kontak. Kontak ini tuh ada class yang dimana yaitu adalah class models ya, dimana ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah tabel di database Django-nya, dan dimana sebagai contoh jenis relasi atau contoh-contohnya seperti ini kita seperti ini yang dimana kita bisa memasukkan nama kontaknya tersebut atau alamat emailnya, yang dimana secara konsep dari models ini pada Django dan juga database secara rasional mengelola data-data tersebut dalam bentuk tabel pada Django itu sendiri, yang dimana akan dianggap sebagai list dari objek tersebut dengan hash table directory melalui indeks database untuk akses tepat berdasarkan ID. Relasi antar model bisa membentuk struktur tree, misalnya seperti goals, terus subtext, atau dasar graph, misalnya pada kontak ini. Nah, selanjutnya itu adalah view. Nah, pada bagian view ini berisi sebuah logika inti dari aplikasinya itu sendiri, yang dimana saat kita mengakses sebuah URL atau link lah kalau bisa secara mudahnya, yaitu view ini digunakan untuk dieksekusi, yang dimana digunakan untuk menerima sebuah request dari usernya untuk mengambil dan juga mengubah data-data di dalam database-nya. Nah, digunakan untuk memproses data, yang dimana menerapkan logika struktur data secara eksplisit menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu kemudian untuk memilih template HTML mana yang akan ditampilkan beserta data yang relevan. Misalnya untuk view ini akan mengarah ke template view dari kontak ini akan mengarah ke template bagian HTML yang ini. Nanti pada page ini pada view tadi akan mengarah ke page HTML ini. Lalu selanjutnya itu adalah template itu sendiri. Pada bagian template ini itu terdapat berbagai banyak file HTML atau file untuk pembuatan dari website aplikasi itu sendiri, yang dimana digunakan untuk membuat tampilan websitenya seperti mengatur tampilan atau untuk presentasi data kepada usernya. Bagian template ini kami gunakan menggunakan sistem template Django, yaitu digunakan untuk menyisipkan data secara dinamis dari view ke dalam HTML yang menggunakan berbagai tab seperti nama variasi dan juga nama apapun itu. Kalau misalkan untuk menampilkan user ya nama user dan juga nama berbagainya. Nah, untuk menampilkan per page tersebut biasanya itu akan menggunakan kode seperti ini, dimana itu digunakan untuk melakukan perulangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian class URLs atau bisa disebut dengan sistem URL Django, yang dimana pada file class ini berfungsi sebagai pemetaan yang mengarahkan ke setiap alamat web atau alamat URL yang diminta oleh usernya, atau bisa disebut juga dengan fungsi view yang tepat untuk menanganinya. Setiap aplikasi dari website aplikasi ini
terdiri dari setiap masing-masing aplikasinya, seperti di kontak ini ada, terus di education juga ada, di bagian goals juga ada, terus di bagian notes juga ada, profile ada, schedule dan lain sebagainya. Nah, kegunaan URLs ini agar setiap penghubung untuk mengarah ke berbagai alamat website aplikasinya ini agar bisa beraturan, jadi tidak berbenturan satu sama lain. Lalu selanjutnya pada class forms, yang dimana ini berfungsi sebagai menangani input dari user dan juga melakukan validasi data sebelum disimpan ke database. Nah, jadi pada class atau file class ini digunakan untuk memvalidasi ya, dimana untuk di contoh kita memasukkan judul catatan, nanti akan ada di penjelasan atau contoh tampilannya pada video menampilkan contoh websitenya. Nah, ada class form ini yaitu agar bisa divalidasi dan sebelum disimpan ke bagian database. Nah, kami juga menggunakan Django form ini agar membantu memastikan data itu bersih, sesuai format dan juga tentunya aman. Lalu selanjutnya adalah bagian statik. Nah, statik ini adalah semua aset statis seperti CSS dan juga JavaScript yang dimana digunakan untuk tampilan interaktif yang akan memperbaiki tampilan dari website ini. Jadi mempercantik dan juga memperbagus dari tampilan website ini. Lalu selanjutnya adalah file database-nya. Nah, file database-nya itu adalah ini DB SQLite. Nah, di sini berbagai database itu disimpan dari semua data usernya, seperti pada saat registrasi di page login dan juga catatan, jadwal dan lain-lain pada aplikasi ini. Nah, struktur data yang terkait pada database ini itu menggunakan struktur data internal yang sangat kompleks seperti B-tree untuk mengindeksan dan pencarian data yang lebih efisien. Baik, itulah gambaran umum atau penjelasan. Baiklah, itu penjelasan secara singkat atau umum tentang bagaimana struktur code dari aplikasi berbasis website yang bernama Smart Life Manager ini, di mana menggunakan framework Django dan juga bagaimana konsep struktur data menjadi dasar dari banyaknya fungsional yang kita lihat saat ini. Nah, dengan memisahkan berbagai logika dan juga model view-nya dan template serta mengorganisir fitur-fitur dari aplikasi ini yang lebih kecil agar bisa membangun sistem yang lebih terkelola dan juga siap dikembangkan lebih lanjut. Nah, baik, selanjutnya akan ditampilkan tampilan dari website aplikasi ini. Selamat datang di dashboard utama Smart Life Manager. Dashboard ini adalah pusat kontrol yang memberikan gambaran menyeluruh tentang produktivitas Anda dalam satu tampilan. Perhatikan beberapa widget utama di sini. Yang pertama, widget tugas prioritas tinggi, menampilkan tugas-tugas yang membutuhkan perhatian segera menggunakan konsep heap untuk prioritas. Yang kedua, widget jadwal hari ini, menunjukkan agenda terkini yang diurutkan berdasarkan waktu. Yang ketiga, widget catatan terbaru, menampilkan catatan terakhir menggunakan konsep stack LIFO. Yang keempat, widget progres tujuan, visualisasi pencapaian target personal Anda. Yang menarik adalah widget struktur
data aktif yang secara real time menunjukkan struktur data mana yang sedang bekerja, menampilkan informasi di dashboard ini. Ini adalah fitur edukatif untuk membantu memahami konsep di balik aplikasi. Sidebar di sebelah kiri menyediakan navigasi intuitif ke semua fitur utama aplikasi. Mari kita lihat bagaimana aplikasi Smart Life Manager bekerja secara langsung melalui demonstrasi fitur-fiturnya. Pertama-tama, kita mulai dari halaman login utama. Interface yang bersih dan user-friendly ini memudahkan akses ke aplikasi. Untuk pengguna baru, tersedia opsi registrasi yang mudah. Proses registrasi sangat sederhana, cukup memasukkan informasi dasar seperti nama, email, dan password. Setelah registrasi berhasil, sistem akan mengarahkan kita kembali ke halaman login. Mari kita login dengan akun yang baru saja dibuat. Masukkan email dan password, lalu klik login. Mari kita eksplorasi fitur manajemen tugas. Halaman ini mengimplementasikan konsep queue antrean dengan prinsip FIFO, first in first out. Saat kita menambahkan tugas baru, tugas tersebut akan masuk ke dalam antrean. Perhatikan bagaimana tugas pertama yang dimasukkan akan berada di posisi depan untuk diproses. Ketika kita memproses atau menyelesaikan tugas, sistem akan mengambil tugas dari bagian depan antrean. Menerapkan konsep FIFO secara praktis, ini membantu menjaga alur kerja yang terorganisir. Selanjutnya, fitur penjadwalan kegiatan. Halaman ini menerapkan struktur data list dengan pengurutan otomatis berdasarkan tanggal dan waktu. Mari kita tambahkan kegiatan baru. Isi informasi seperti nama kegiatan, tanggal, waktu, dan deskripsi. Setelah disimpan, perhatikan bagaimana kegiatan baru secara otomatis terposisi sesuai urutan kronologis. Ini adalah implementasi dari algoritma sorting yang bekerja dengan struktur data list. Fitur pencatatan adalah tempat untuk menyimpan semua ide, informasi penting, dan catatan harian Anda. Daftar catatan diurutkan berdasarkan yang terakhir dimodifikasi, menerapkan konsep stack. Mari kita buat catatan baru. Interface editor yang sederhana memungkinkan kita menulis dan memformat catatan dengan mudah. Catatan yang baru saja dibuat langsung muncul di bagian teratas daftar. Ini adalah implementasi dari LIFO, last in, first out, dari struktur stack. Kita dapat dengan mudah membuka catatan untuk melihat detail lengkap, mengeditnya, atau menghapusnya jika tidak diperlukan lagi. Smart Life Manager juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti yang pertama, tujuan dan prioritas. Menggunakan struktur tree untuk mengorganisir tujuan utama dan sub tujuan. Yang kedua, relasi sosial. Menerapkan konsep graph untuk memetakan hubungan interpersonal. Yang ketiga, profil pengguna. Mengaturkan personal dan preferensi aplikasi. Demikian demonstrasi fitur-fitur utama Smart Life Manager. Aplikasi ini tidak hanya membantu mengorganisir kehidupan Anda,
tetapi juga memberikan pengalaman belajar langsung tentang penerapan berbagai struktur data dalam aplikasi web yang sesungguhnya. Dengan Django sebagai backend yang robust dan implementasi struktur data yang cerdas, Smart Life Manager siap membantu meningkatkan produktivitas dan pemahaman teknologi Anda secara bersama.